Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Elisa Borunababan dengan NIM 4201422208 dengan prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas proyek Dasmat, yaitu pembuktian fungsi injektif, fungsi surjektif, dan fungsi bijektif. Yang pertama, definisi fungsi injektif. Misal f A ke B adalah fungsi dari A ke dalam B, maka f disebut fungsi satu-satu jika dan hanya jika x1, x2 elemen A. x1 tidak sama dengan x2, maka f x1 tidak sama dengan f x2. Dari definisi fungsi satu-satu, dapat dikatakan bahwa f bukan fungsi satu-satu jika dan hanya jika setiap x1, x2 elemen A, x1 tidak sama dengan x2, tetapi fx1 sama dengan fx2. Yang kedua, definisi fungsi surjektif. Misal A ke B adalah fungsi dari A ke B, maka f disebut fungsi surjektif jika dan hanya jika range f sama dengan kodomain atau fa sama dengan b. Yang ketiga, definisi fungsi bijektif. Jika suatu fungsi merupakan fungsi injektif dan fungsi surjektif, maka fungsi itu disebut fungsi bijektif. Nah, kita ambil contoh pertama. Periksa apakah f z ke z dengan fx sama dengan x plus 1 jika dan hanya jika x elemen z merupakan fungsi injektif dan fungsi surjektif. Yang pertama, kita akan membuktikan bahwa fungsi ini merupakan fungsi injektif. Kita ambil sembarang x1 dan x2, elemen z dengan x1 tidak sama dengan x2. Akan dibuktikan fx1 tidak sama dengan fx2. Jelas, x1 tidak sama dengan x2, ekuivalen dengan x1 plus 1, tidak sama dengan x2 plus 2, ekuivalen dengan fx1 tidak sama dengan fx2. Sehingga terbukti bahwa fx fungsi injektif. Yang kedua, pembuktian fungsi surjektif. Kita ambil sembarang Y elemen Z, pilih X elemen Z dengan X adalah Y minus 1. Jelas bahwa Fx sama dengan Y minus 1 plus 1. Ini kenapa ada Y minus 1? Karena tadi kita sudah pilih X sama dengan Y minus 1, sehingga Y minus 1 kita ganti dengan X. Maka mendapatkan hasil Y minus 1 plus 1. Sehingga fx sama dengan y. Sehingga terbukti bahwa fx merupakan fungsi surjektif. Yang ketiga, pembuktian fungsi bijektif. Karena fungsi fx merupakan fungsi injektif dan fungsi subjektif, maka fx merupakan fungsi bijektif. Selanjutnya saya akan membuktikan apakah fungsi itu termasuk fungsi injektif, subjektif, dan juga bijektif menggunakan aplikasi GeoGebra. Di sini saya akan membuktikan pembuktian fungsi injektif, fungsi surjektif, dan fungsi bijektif. Nah, kita masukkan fungsi yang tadi, X plus 1. Sehingga terdapat garis horizontal. Pembuatan fungsi injektif menggunakan uji garis horizontal dengan setiap garis horizontal Y sama dengan B, di mana B elemen dari B, maka garis tersebut berpotongan dengan grafik F hanya di satu titik, atau maksimal berpotongan di satu titik. Nah, kita misalkan Y sama dengan 2. Dapat kita lihat bahwa Y sama dengan 2 hanya berpotongan di satu titik garis horizontal. Kita permisalkan lagi Y sama dengan minus 2.
dapat kita lihat bahwa Y sama dengan minus 2 hanya berpotongan di satu titik garis horizontal. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa fungsi dari fx sama dengan x plus 1 merupakan fungsi injektif. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi subjektif dengan pembuktian fungsi subjektif menggunakan uji garis horizontal, di mana setiap garis horizontal Y sama dengan B, di mana B elemen dari B, maka garis tersebut berpotongan dengan grafik F minimal satu titik. Kita misalkan Y-nya sama dengan 3. Nah, dapat kita lihat bahwa Y sama dengan 3 itu hanya berpotongan di satu titik terhadap horizontal. Kita misalkan lagi, Y sama dengan minus 3. Dapat kita lihat juga bahwa Y sama dengan minus 3 hanya berpotongan di satu titik. Berdasarkan definisi dari subjektif, bahwa garis berpotongan terhadap grafik minimal di satu titik. Jadi, karena tadi sudah kita misalkan dan terbukti, maka terbukti fx sama dengan x plus 1 merupakan fungsi subjektif. Karena fungsi tersebut sudah terbukti bahwa fungsi injektif dan juga fungsi subjektif, maka fungsi ini dapat disebut juga sebagai fungsi bijektif. Contoh yang kedua, periksa apakah f R ke R dengan fx sama dengan 2x kuadrat minus 3 jika dan hanya jika x elemen dari R merupakan fungsi injektif dan fungsi subjektif. Yang pertama, kita melakukan pembuktian fungsi injektif. Kita ambil sembarang nilai fx1 dan fx2 elemen dari real dengan fx1 sama dengan fx2. Akan dibuktikan x1 sama dengan x2. Karena fx1 sama dengan fx2, maka kita masukkan nilainya. Sehingga ekivalen 2x1 kuadrat minus 3 sama dengan 2x2 kuadrat minus 3. Ekivalen 2x1 ekivalen 2x1 kuadrat minus 3 minus 2x2 kuadrat plus 3 sama dengan 0. Kenapa ini minus? Karena sisi kanan ini kita pindah luaskan ke sisi kiri. Sehingga ekivalen 2x1 kuadrat minus 2x2 kuadrat sama dengan 0. Kita keluarkan 2 karena sama-sama memiliki 2. Sehingga ekivalen 2 kali x1 kuadrat minus x2 kuadrat sama dengan 0. Kita kalikan antara 2 dengan 0 sehingga didapat ekivalen x1 kuadrat minus x2 kuadrat sama dengan 0. Sehingga dapat kita uraikan menjadi x1 minus x2 dikali x1 plus x2 sama dengan 0. X1 minus X2 sama dengan 0 atau X1 plus X2 sama dengan 0. Jelas, X1 plus X2 sama dengan 0, ekivalen dengan X1 sama dengan minus X2. Misal pilih minus 1 dan 1 elemen real, jelas bahwa minus 1 tidak sama dengan 1. Tetapi F1 sama dengan 2 kali 1 kuadrat minus 3 sama dengan F minus 1. Jelas, X1 tidak sama dengan X2, tetapi Fx1 sama dengan Fx2. Jadi, fungsi Fx bukan fungsi injektif. Yang kedua, pembuktian fungsi subjektif. Kita ambil sembarang Y elemen dari real,
Misal kita ambil X sama dengan minus 1 dan 1. Misal F minus 1 sama dengan 2 kali minus 1 kuadrat minus 3 sama dengan minus 1. F1 sama dengan 2 kali 1 kuadrat minus 3 sama dengan minus 1. Karena satu elemen dari R ini merupakan kode main dari F. Tetapi tidak ada anggota daerah asal A sedemikian sehingga FA sama dengan 2A kuadrat minus 3 sama dengan 1. Jadi pada kasus ini didefinisikan fungsi surjektif tidak terpenuhi, sehingga dapat disimpulkan bahwa fx sama dengan 2x kuadrat minus 3 bukan merupakan fungsi surjektif. Yang ketiga, pembuktian bijektif. Karena fungsi fx sama dengan 2x kuadrat minus 3 bukan merupakan fungsi injektif dan juga bukan merupakan fungsi surjektif, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi ini bukan merupakan fungsi bijektif. Kita masukkan fungsi yang tadi. 2x kuadrat minus 3. Nah, di sini terlihat bahwa fungsi fx sama dengan 2x kuadrat minus 3 merupakan garis kurva ke atas. Di sini kita akan membuktikan apakah fungsi ini merupakan fungsi injektif, surjektif, dan juga bijektif. Dengan kita mengambil permisalan. Yang pertama kita akan membuktikan apakah fungsi ini merupakan fungsi injektif. Dengan mengambil permisalan Y sama dengan 4. Di sini dapat kita lihat bahwa garis Y sama dengan 4 hanya di sini kita lihat bahwa garis Y sama dengan 4 memotong dua garis F. Di sini dapat kita lihat bahwa garis Y sama dengan 4 memotong di dua titik terhadap garis fx sama dengan 2x kuadrat minus 3. Karena berdasarkan definisi dari fungsi injektif bahwa garis hanya memiliki maksimal satu titik potong terhadap garis fx, maka karena dapat kita lihat bahwa garis Y sama dengan 4 ini memotong di dua titik terhadap garis fx. Oleh karena itu, berdasarkan definisi dari injektif bahwa perpotongan antara garis dengan fungsi maksimal satu titik. Nah, karena ini dua titik, maka tidak terbukti bahwa fungsi ini merupakan fungsi injektif. Nah, kita ambil contoh yang lain. Y sama dengan minus 4. Dapat kita lihat juga bahwa garis Y sama dengan minus 4 tidak mengalami perpotongan terhadap garis fungsi. Sehingga jelas terbukti bahwa fungsi fx sama dengan 2x kuadrat minus 3 bukan merupakan fungsi injektif. Nah, yang kedua kita akan membuktikan apakah fungsi ini merupakan fungsi subjektif. Dengan kita mengambil permisalan Y sama dengan 5.
Oke, dapat dilihat bahwa garis Y sama dengan 5. Oke, dapat kita lihat bahwa garis Y sama dengan 5 mengalami perpotongan 2 titik perpotongan terhadap garis F. Berdasarkan definisi dari subjektif bahwa garis berdasarkan dari definisi subjektif bahwa garis berpotong dengan grafik F minimal di satu titik. Nah, garis ini berpotongan terhadap garis F di 2 titik. Jadi dapat dikatakan ini merupakan subjektif. Nah, kita ambil permisalan yang lainnya. Y sama dengan minus 5. Dapat kita lihat bahwa garis Y sama dengan minus 5 ini tidak mengalami perpotongan terhadap garis F. Sehingga bertentangan dengan definisi dari subjektif, di mana definisi subjektif itu yaitu garis minimal memotong di satu titik. Nah, sementara ini tidak memotong di titik manapun. Sehingga terbukti bahwa fx sama dengan 2x kuadrat minus 3 bukan merupakan fungsi subjektif. Yang ketiga, kita akan membuktikan apakah dia bijektif atau tidak. Nah, karena tadi sudah kita buktikan bahwa fungsi tersebut tidak merupakan fungsi injektif dan juga tidak merupakan fungsi subjektif, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi itu juga bukan merupakan fungsi bijektif. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun tulisan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.